Durian cuma ada di negara kalian. Di Korea juga ada. Satu buahnya bisa sampai 1 jutaan. Apa lu? Mau ngomong durian ada juga di belakang rumah lu? Nggak mungkin. Pohon apa nih? Pohon durian. Ada lah di belakang rumah gua. Masa nggak ada? Belakang rumah lu hutan Amazon apa gimana sih? Paling enak tuh ya nangka. Soalnya biji-bijinya tuh bisa dimakan juga. Harganya di Jerman itu cuma 2.500.000 aja. 2 juta udah dapat nangka sepohon-pohonnya di sini. Penuh biji tuh perut lu. Harga segitu bisa dapat wayang kulit yang paling murah di Belanda. Mantep banget tuh buat dikoleksi. Harganya 3 juta aja. Buset menir, 3 juta. Ya emang sih wayang itu seninya tinggi. Tapi ya di sini juga ada 100 ribuan. Koleksi gituan. Koleksi itu tas kayak gua. Tas anyaman dari Rotan harganya 28 juta rupiah. 28 juta. Tas Rotan kayak gitu 40 ribuan juga ada di sini. 28 juta mah udah dapat motor. Motor. 28 juta di tempat kalian dapat motor. Kita challenge lagi nih. Pilih 100.000 atau kota misterius ini nih. Mana main challenge kayak gini di Surya sekarang. Nih kalau mau. Apa nih? Emas. Iya, emas. Gede banget ini. Gede banget emasnya. Lu dapat di mana ini? Di Sungai Eufrat Surya. Sejak bulan Juli kemarin, airnya lagi surut banget. Orang-orang banyak nemu emas di sini. Kita lagi ngumpulin nih, biar kaya. Mau ikut? Bisa nggak sih? Nggak usah pakai teriak. Lu mulai ikut, tapi nggak usah teriak. Itu bukan emas. Bukan emas. Jadi. Perkenalkan sebelumnya, saya ahli geologi dari Surya. Tim kami sudah meneliti benda ini ya bapak-bapak. Dan hasilnya adalah tampilan berkilau tersebut kemungkinan besar bukanlah emas, melainkan mineral seperti pyrite atau mika yang kerap menimbulkan ilusi kilauan emas. Masih harus dicek di lab dulu nih. Ya udah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan emas ternyata. Bresek. Sumimasen. Pak, ada lihat HP saya nggak Pak? Ketinggalan di sini. Oh, ketinggalannya kapan ya Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu Pak. Ada nggak? Ada kok ini. Ini dia Pak. Ada ya? Wah, makasih Pak. Arigato. Moshi. Tuh, Jepang tuh. Padahal menurut GPI, negara Jepang itu negara ke-9 yang teraman di dunia. Apalagi negara gua yang nomor 1. Negara gua juga gitu. Kesejahteraannya di sini udah tinggi. Jadi nggak perlu tuh merampok, mencopet. Pokoknya di sini cuma bahagia. Di Irlandia juga gitu loh. Nomor 3 teraman di dunia. Ini negara kita tuh indah. Terus orang-orangnya menyenangkan, ramah seperti saya. Yang gak ramah itu cuman ya paling Conor McGregor doang. Di sana mah enak. Kalau di sini apaan? Kemarin tuh ya ada anak umur 13 tahun itu tuh meninggal katanya jatuh dari jembatan atau kepleset kayak gitu. Padahal apa? Dia tuh ternyata tuh disiksa. Tahu nggak siapa yang nyiksa? Bakso. Belum juga ngomong Pak. Lah, apaan sih Bu? Orang saya cuma jualan bakso kok. Bakso. Snack anti mainstream di Korea Selatan ada kok. Kami punya bondegi. Itu terbuat dari pupa, kepompong ulat sutra. Enak kok. Wah, pasti enak tuh. Kalau kami di Kamboja suka makan tarantula goreng. Kalau di Kanada ada nggak snack unik kayak gini? Itu makan tarantula goreng bisa jadi Spiderman nggak sih? By the way, ada kok di Kanada. Namanya jelly moose nose. Itu jelly terbuat dari hidung rusa. Enak. Kok agak lain ya? Kami juga punya snack anti mainstream kayak gitu. Tapi yang nggak se-ekstrem itu. Kami punya minuman soda rasa belut. Ada juga es krim rasa wasabi, es krim rasa daging kuda. Terus ada lollipop rasa miso. Lebih ekstrim itu sih. Kalau Indonesia ada dong, ada belalang goreng, ada pelarot, terus ada ceker termasuk anti mainstream juga gak sih? Ya pokoknya banyak lah. Tapi gua nggak suka, sukanya yang pedes nih, kayak Jets makaroni habanero. Pedes gurihnya cabai habanero, terbuat dari 100% gandum asli dan ekstra banyak juga isinya. Pokoknya enak banget. Mau dong? Ambil aja. Kalau kurang, kamu bisa beli Jets makaroni habanero di e-commerce kesayangan kamu. Udah nih. Lah, ngeborong dia. Ini obat, bukan sembarang obat. Obat itu di negeri Cina. Kalau lu mau selamat, beli cicak keling yang Oet punya. Bahkan kadang sekolah bisa sembuh pakai ini barang. Lu orang cukup bayar 380.000 1 kilo untuk sembuh loh. Di rumah gua juga banyak cek cicak. Nanti gua keringin sendiri. Obat kurang 400.000 mahal amat. Di Australia cuma orang kaya ya yang bisa ngerokok. Soalnya satu bungkus rokok di sini harganya 400.000 rupiah. Orang kismin itu mikir-mikir lagi kalau mau ngerokok. Kecuali gua kan orang kaya. Lah ngerokok 400.000 di sini sampai paru-paru tinggal 1 juga bisa Mbak.
Sini aja, sini. Di negara I, you punya duit 400.000 cuma dapat kunyit 1 kilo. Memang rempah-rempah di sini sangat mewah di Amerika. Nih, mister. Tiap hari kita makan kunyit di sini. Ternyata gue kaya juga ya. Di Perancis, kami punya menu masakan namanya Russe de Renouille. Itu kaki kategori yang sangat enak. Seporsinya Rp170.000. Persis ayam rasanya tapi lebih lembut. Kaki katak doang 170.000. Seporsi 170.000. Kilonya berapa? Mahal juga tuh. Lah, OTW rawa-rawa nih. Mau kemana lu? Mau ke rumah cewek gua? Pakai pakaian kayak gitu? Pakai celana lah. Nggak ada, mau beli lagi mahal. Pakai ini dong. Celana chino sekece ini cuma 100.000 dapat 5 pieces, guys. Cek keranjang kuning sekarang. Oke. Wah, mantep tuh, gua mau beli ah. Bentar, kalau lu pegang celananya kayak gitu, lu pakai apaan sekarang? Waduh, terbang, Cok. Tangkap. Lah, gimana nih? Anies Prabowo. Udah ributnya. Bapak udah masuk kelas ini masih aja ribut. Ributin apa sih? Ributin presiden, Pak. Ini jadinya debat terus di kelas. Ya pokoknya tetap Anies. Pokoknya semua K-popers dukung Pak Anies. Prabowo yang lebih gemoy. Wih, berat nih. Udah. Kalian gak usah debat lagi. Jadi gini loh anak-anak. Pilih presiden itu gak kayak gitu. Misal Sutarmi tadi pilih Pak Anies karena K-popers dukung Pak Anies. Jadi Sutarminya ikut-ikutan juga pilih Pak Anies. Gak kayak gitu. Lihat nih Pak Anies apa emang kompeten atau enggak. Terus jangan juga pilih Prabowo karena gemoynya. Dilihat beliau apakah memang layak untuk jadi presiden atau enggak. Atau memang kompeten atau enggak. Kalau emang kompeten ya udah pilih. Terus jangan juga pilih Ganjar. Karena apa, Pak? Ya udah kita mulai pelajarannya ya anak-anak. Dibuka Pak, halaman 35-nya ini nanti Ganjar kita tadi, bahas tentang manusia gimana ya, Pak? purba, terus Karena- perkembangan zaman batu ya. karena apa, Pak? Nanti kita Pak! bakal juga belajar Pak! tentang Mesolitik. Pak! Permisi Pak, saya mau Maaf nawarin. ya Pak, lagi sibuk ini. Saya mau nawarin jualan saya nih Pak. Ya udah, saya balasin chat atasan saya dulu ya. Saya jualan madu nih Pak. Kali aja Bapak tertarik. Madu. Mana coba lihat barangnya. Ini Pak. Oh, masa sih asli? Ntar palsu lah. Asli kok itu. Harganya berapa Pak? 50.000 harganya Pak. Saya sendiri ini yang ngambil madunya. Nggak bakal rugi Bapak. Kamu kelas berapa? Kamu nanya, aku kelas berapa? Sini aku kasih tahu ya. Aku tuh kelas 3. Terus model rambut kayak gitu, model apaan tuh? Kamu juga nanya, model rambut ke model apa? Sini aku kasih tahu lagi ya. Biar kamu gak bertanya-tanya. Model rambutku tuh model cepmek ya. Kalau mau potong kayak gini, langsung datang aja ke tempat potong rambut. Bang, minta potong rambut cepmek. Pasti dia tahu kok. Potong rambutnya kalau kamu mau masih sekolah di sini. Ampun, Bang. Tiket ke Singapura ternyata cuma 1 jutaan. Jadi semangat deh tinggal di sini kalau ongkosnya aja udah semurah ini. Ongkosnya doang yang murah. Ternyata biaya tinggal di sini sewa apartemennya sebulan 36 juta. Dorong kat ini. Aduh, sempat dulu dah. Kamu nggak boleh ngerokok sembarangan di sini. Kamu kena denda 2,5 juta ngerokok nggak di tempatnya. Ngerokok denda. Belum dinyalain kok, Pak. Bagus deh. Lah itu apa? Vape. Denda 100 juta. Nggak boleh nge-vape di sini. Pak, jangan gitu dong. Masa dikit-dikit denda sih? Itu punya apa? Permen. Permen apa? Permen karet doang Denda 23 juta rupiah. Ah, gila lu. Dikit-dikit denda. Rokok denda sama permen denda. 12 juta rupiah. Sini. Ngapain lagi saya, Pak? Denda mulu nih. Mendadak miskin gua tinggal di sini. Kamu nyebrang sembarangan. Menemani di kala gundah gulana, Dinda kanda pergi hanya seketika jua. Ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita,
wes. Bok, kita gebuk apa? Ini Indonesia. Emang yang dingin-dingin itu selalu di luar negeri apa? Di Indonesia juga ada. Indonesia, kok dingin banget sih? Sampai 8 derajat loh di sini. Ya di Indonesia, kota paling dingin di Indonesia ya Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ya ini, orang asli Indonesia loh. Kok nggak tahu? Nggak taunya karena apa? Nggak pernah diajarin di sekolah atau nggak pernah nyari tahu Ini sendiri? dua-duanya. Tapi khusus gua murni bego sih, jujur. Ya udah, gua kasih tahu nih, rata-rata suhu di Indonesia itu 28 derajat Celcius. Kalau di sini 8 derajat sampai 15 derajat Celcius aja. Jadi dingin banget. Kalau malam nih sampai 6 derajat Celcius dingin. Ya, pantes jadi kota paling dingin di Indonesia. Aduh, tapi kok bisa dingin kayak gitu ya? Ini kalau dingin, aduh kebelet ini. Soalnya Kota Mulia berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini salah satu pemukiman paling tinggi di Indonesia. Kan semakin tinggi tempat, semakin rendah juga suhunya. Daerah ini juga deket banget sama pegunungan Jaya Wijaya. Wajar aja sih, dekat gunung salju kita. Dih, cemen banget gitu aja kedinginan. Kalau gua nih, anget banget nih. Apalagi bagian bawah nih, anget banget. Kalau bagian atas nih, anget aja ini. Pantesan, anget banget tuh pasti. Kenapa? Cepot. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesianya. Silakan kalian buka halaman 34. Ya, Pepi, kamu baca paragraf pertama. Silakan. Baik, Pak. Pada suatu hari, Kancil dan temannya Katak akan berolahraga di tepi pantai. Pepi, bagus banget cara bacanya, intonasinya jelas. Yang lain juga contoh ya, bagus Pepi. Makasih, Bapak. Ngontek ternyata. Yang lain. Nah, Tono, baca. Hah? Apa, Pak? Baca paragraf selanjutnya dong. Taman 34. Aduh, kamu itu. Aduh. Ganti yang lain nih. Teti. Baik, Pak. Kamu tuh bisa baca nggak sih? Baru belajar, Pak. Terus kok kamu bisa naik kelas kalau kayak gini ya? Aduh, murid gua kok kayak gini semua nih. Aduh, siapa lagi yang bisa baca ini? Ayo. Saya Pak, saya aja Pak. Yakin kamu bisa baca? Oh iya dong Pak, saya malah bisa baca cepet loh. Seriusan? Wah, mantap ini bisa jadi rekor dunia ini. Oh iya dong Pak, saya baca buku banyak-banyak juga cuma berapa detik doang. Oh, mantap banget kalau kayak gitu. Ya udah, kamu coba baca halaman 34 sampai semuanya kan? Bisa kan baca cepet? Oh bisa dong Pak, gampang itu mah. Oke, saya mulai ya Pak. Udah Pak. Itu kamu tadi ngapain? Iya baca lah Pak. Bapak aneh-aneh aja nih. Terus baca kayak gitu aja. Apa itu apa? Itu karena terlalu cepet saya bacanya, jadi Bapak nggak bisa nyimak gitu. Itu namanya kamu nggak bisa baca, Pak Ul. Lebaran nasi lebaran. Sabar. Bentar lagi buka. Aduh, puasa. Baru puasa seperti ini saja kamu sudah lemah. Alah, tahu apa orang Indo kayak lu sama puasa? Cobain dulu puasa baru. Cecunguk ini benar-benar tidak tahu diri tapasnya. Dia mengira kita tidak pernah puasa. Padahal di India kita juga punya puasa. Bahkan puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Emang ada yang bisa? Tentu saja. Kakekku saja puasa. Pakai puasa 24 jam. Emang kuat kayak mandor mah. Wah, dalam agama Hindu ada beberapa jenis puasa. Salah satunya Nirjala Ekadasi. Puasa paling ketat dalam tradisi Hindu dilakukan pada Ekadasi atau hari ke-11 dalam kalender lunar Hindu. Puasa selama 24 jam penuh dengan maksud penyucian diri, pengampunan dosa, dan amalannya juga besar. Umat Hindu juga puasa, bahkan lebih dari